Jabatan bupati kemudian dilanjutkan oleh Tumenggung Ardikusuma, seorang dalam Tenjolaya atau Timbanganten pada tahun 1681 sampai 1764. Selanjutnya, kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari Raden Ardikusuma diserahkan kepada putranya Raden Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah pemerintah Hindia Belanda mengadakan pertemuan dengan para bupati sepriangan di Cirebon. Raden Ardisuta tahun 1704 sampai 1747 terkenal dengan nama Tumenggung Anggadireja I. Setelah wafat, dia sering disebut Dalem Gorda. Sebagai penggantinya diangkat putra tertuanya Demang Harta Praja yang bergelar Anggadireja II tahun 1707 sampai 1747. Pada masa pemerintahan Anggadireja III tahun 1763 sampai 1794, Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten. Bahkan pada tahun 1786 dia memasukkan Batu Layang ke dalam pemerintahannya juga. Pada masa pemerintahan Adipati Wiranata Kusuma II tahun 1794 sampai 1829, inilah ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak atau Dayakolot ke tepi sungai Cikapundung atau alun-alun kota Bandung sekarang. Pemindahan ibu kota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810 dengan alasan daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut. Setelah kepala pemerintahan dipegang oleh Bupati Wiranata Kusuma IV tahun 1846 sampai 1874, ibu kota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan dikenal sebagai bupati yang progresif. Dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung yang disebut Negorij Bandung. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Masjid Agung. Kemudian dia memprakarsai pembangunan sekolah raja atau pendidikan guru dan mendirikan sekolah untuk para menak of Playing School for Indies Amternine. Atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung segala bidang, dia mendapatkan penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda berupa bintang jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Dalem Bintang. Pada masa pemerintahan Raden Adipati Kusuma Dilaga, rel kereta api mulai dibangun, tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya rel kereta api ini, kota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa dan Cina pun mulai menetap di ibu kota. Tampaknya perekonomian kota Bandung semakin maju. Setelah wafat, penggantinya diangkat R.A.A. Martanegara. Bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang cemerlang. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi pemukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan R.A. Martanegara 1893 sampai 1918 atau tepatnya pada tanggal 21 Februari 1906, kota Bandung sebagai ibu kota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gemeente atau Kota Madya. Periode selanjutnya, Bupati Bandung dijabat oleh Arya Wiranata Kusuma V dalam Haji yang menjabat selama 2 periode. Periode pertama 1920 sampai 1931 sebagai Bupati yang ke-12 dan berikutnya tahun 1935 sampai 1945 sebagai Bupati yang ke-14. Pada periode tahun 1931 sampai 1935, RT Sumadi Praja menjadi Bupati ke-13. Masa kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, selanjutnya Bupati ke-15 adalah RTE Surya Putra tahun 1945 sampai 1947 dan penggantinya adalah RTM Wiranata Kusuma VI alias Om Male 1948 sampai 1956. Kemudian diganti oleh Raden Apandi Wiryadipura sebagai Bupati ke-17 yang dijabatnya hanya 1 tahun 1956 sampai 1957. Bupati berikutnya adalah
Kol R. Mehmet Ardiwilaga 1960 sampai 1967. Kemudian pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru dilanjutkan oleh Kolonel Masturi. Pada masa pimpinan Kolonel R.H. Lili Sumantri tercatat peristiwa penting, yaitu rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Kota Madya Bandung ke wilayah hukum Kabupaten Bandung, yaitu daerah Balenda. Peletakan batu pertanya pada tanggal 20 April 1974, yaitu pada saat hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-333. Rencana pemindahan ibu kota tersebut berlanjut hingga jabatan bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurrahman tahun 1980 sampai 1985. Atas pertimbangan secara fisik geografis, daerah Balenda tidak mungkin untuk dijadikan sebagai ibu kota kabupaten karena sering dilanda banjir. Maka ketika jabatan bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cermat Afendi tahun 1985 sampai 1980, ibu kota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru, yaitu di Soreang. Di tepi jalan raya Soreang, tepatnya di desa Pamekaran, inilah dibangun pusat pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 hektar dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dilanjutkan oleh bupati berikutnya, yaitu Kolonel H.U. Yati Permana, sehingga pembangunan tersebut memerlukan waktu sejak tahun 1990 hingga 1992. Tanggal 5 Desember 2000, Kolonel Haji Obar Sobarna SIP terpilih oleh DPRD Kabupaten Bandung menjadi Bupati Bandung dengan didampingi oleh Dr. Andes Haji Eliadi Agrara Harja sebagai Wakil Bupati. Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan menjadi pusat pemerintahan. Pada tahun 2003, semua aparat daerah kecuali Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, kantor BLKD, dan kantor Diklat sudah resmi berkantor di Kompleks Perkantoran Kabupaten Bandung.